Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk pembahasan resume fundamental saham kali ini, kita akan membahas dua emiten, yaitu BES dan Bird ya, dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 22 bulan September 2024. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Sekali lagi bahwa analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara, pola, dan filter yang berbeda. Sehingga ini adalah bahan edukasi ataupun bahan perbandingan saja. Hasil dari pembahasan kita seperti biasa bahwa ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya. Pembahasan kita juga utamanya ini mendapatkan pertama data ya. Data yang kita dapatkan itu yang pertama adalah data-data awal yang nilainya itu pertama memenuhi kriteria kita ya. Data awalnya memenuhi kriteria saya pribadi ya, opini saya ya. Kemudian dari data itu nanti kita olah lagi ke tahap kedua untuk perbandingannya, sehingga kita mendapatkan nanti hasilnya yang kadang-kadang bahkan banyak juga meskipun data awalnya bagus-bagus, ternyata dalam perbandingannya bisa saja menjadi sahamnya atau emitennya ternyata nilainya bisa, opini kita bisa menjadi belum memenuhi kriteria ya. Itu dulu pembahasan kita yang pertama. Baik, kita lihat yang pertama ini BES, Batu Licin Nusantara Maritim ya. Yang pertama di sini ya, kita punya data di triwulan 2 ya 2024. Dari data-data awal yang kita punya ini, perusahaan ini punya satu data yang kita lihat bahwa menurut analisa saya pribadi, ini kriteria saya pribadi ya, IPS-nya ini di bawah 10, itu yang pertama ya. Jadi dari semua data di situ yang menurut saya masih di bawah, ini data awal ya. Dari data ini kita dapatkan bahwa keuntungannya di triwulan 2 ini 4,37%. Berarti juga IPS-nya di bawah 10 dan keuntungannya di bawah 10%. Kemudian dari harga kita bandingkan dengan nilai perusahaan, harga sekarang ini sudah di atas ya, 1% di atas nilai perusahaan. 1% di atas nilai perusahaan. Kalau kita mendasarkan kepada maksimal PBP 2, berarti masih ada ruang untuk perusahaan ini mencapai ya, Bagger tidak ya, 97%. Cuma mendekati Bagger, sehingga untuk ekuitas perusahaan dari dibandingkan harga ini kita menyebutnya bertumbuh wajar ya. Kemudian dari segi maksimal beli ya, maksimalnya hanya Rp70. Berarti kita tidak punya diskon, malah kita harus nombok 131% dari nilainya, harus nambah lagi 1,31 kali. Sehingga simpulan kita sementara untuk valuasinya ini, beli sekarang kita harus nambah permodalan 1,31 kali, dan memang masih ada potensi ke hampir Bagger ya. Tapi konfirmatornya adalah dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen, sehingga valuasinya mahal dan belum membagikan dividen. Karena apa? Mungkin saja dasarnya adalah bahwa pertama tadi keuntungannya yang di bawah 10% dan IPS-nya di bawah Rp10. Yang selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ini, free cash flow-nya ya
di bawah 5% ya. Sudah di atas 10 sebenarnya, tapi dia di bawah 5%, tapi tidak terlalu masalah, kita masih anggap saja aman saja. Untuk aset lancar dan hutang ini semuanya bagus ya. Kemudian saham yang ada di bursa pun ya, saham yang ada di bursa pun hanya sekitar 20% dan retailnya 15. Ini berarti sudah memenuhi kriteria kalau menurut saya ya. Sehingga untuk perusahaan batu licin Nusantara Maritim ini, kalau yang terdata seperti ini ya, bahwa ada hal yang kita harus tunggu lagi di triwulan berikutnya. Itu yang pertama, karena keuntungannya tadi baru 4,7%, tentu saja IPS nanti kita tunggu nanti meningkat supaya di atas 10%. Yang kedua, valuasinya yang mahal, berarti harganya diharapkan turun dulu ya, atau mungkin saja IPS-nya yang naik, nanti harganya bisa menyesuaikan ya. Untuk dividen tidak kita bahas dulu ya. Kenapa? Karena tentu saja kita menunggu semuanya yang kita sebut yang dua ini ya, IPS dan harga tadi membaik. Mudah-mudahan nanti dengan membaiknya kelolaan tersebut harganya bisa bisa membagikan dividen ya. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini kita akan membahas bird ya. Bluebird ini berarti taksi ya. Bluebird taksi ya. Yang pertama kita punya dua ya, di sini. Yang pertama di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kemudian dari data yang kita dapat ya, yang pertama bahwa dari data awal ya, ini ada satu data utama yang belum memenuhi kriteria, yaitu free cash flow-nya minus Rp65 ya. Setahun terakhir dia masih minus Rp65. Namun ini sudah masih lebih baik dibanding triwulan 1 itu minus Rp94. Sekarang berkurang menjadi minus 65 atau sekitar 2%-an minusnya ya, tapi masih tetap saja minus ya. Baik, sekarang kita cek data per data ya. Dari segi permodalan ini terjadi penurunan, IPS-nya meningkat, harga meningkat, aset lancar berkurang, hutang ini kepada vendor bertambah ya. Kemudian kepemilikan retail ini berkurang ya. Yang bertambah itu berarti retailnya berkurang, berarti yang di atas 5% ini bertambah ya. Bertambahnya sekitar 11%. Yang retail berkurang, tapi masih dalam kriteria yang wajar ya. Baik, pembahasan kita yang pertama keuntungannya ini 7%, 8% dan 8,2. Ada peningkatan sekitar 3%, 0,3% peningkatannya. Yang pertama dari segi harga 1.800 dibandingkan nilai perusahaannya 2.200-an. Ada diskon sekitar 16%. Berarti untuk maksimal targetnya ini ke 4.000-an ya. Kalaupun itu terjadi, maka ada potensi untuk beggarnya itu 139%, sehingga terbaca di sini bertumbuh kembang. Yang kedua dari segi evaluasi ya, maksimal beli kita di 1.825, sekarang sudah 1.855, berarti kita sudah harga sekarang sudah 2% di atas maksimal beli kita ya. Sehingga untuk pembahasan valuasi ya, beli sekarang kita harus menambah 2% dan ada kemungkinan untuk beggar ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, ini DPR-nya sebesar 50%. Ini sudah termasuk besar. Di triwulan 2 ini nanti
dividennya akan 91 atau setara dengan 4,92%. Ini termasuk masih kecil ya. Jadi ini valuasinya mahal tetapi masih ada potensi untuk beggar. Kemudian dividennya besar dan hampir sudah memenuhi kriteria. Berarti untuk perusahaan ini ya secara umum valuasinya mix ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat lagi dari segi ketahanan perusahaan ya. Ketahanan perusahaan yang pertama ini tadi di data awal ya, bahwa free cash flow-nya minus ya. Kemudian berikutnya di sini aset lancar dan hutang-hutangnya aman semua ya. Aset lancar dan hutang-hutangnya aman semua. Berarti kemudian tadi ada concern bahwa retail ini banyak melego sahamnya ya, menyerahkan kepada pemilik saham yang di atas 5%. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, kalau mendasarkan kepada data ini ya, yang pertama bahwa keuntungannya di bawah 10%, berarti kita mengharapkan IPS-nya nanti di atas 10%. Jadi IPS-nya naik yang pertama ya. Yang kedua tentu saja dari segi valuasi ya, dari segi harga ini supaya lebih murah lagi. Berikutnya dividen sudah masuk kriteria, berarti tidak kita bahas lagi ya. Kalaupun dividen yield-nya kecil, itu hanya urusannya nanti dari perbaikan kinerja ya. Namun yang paling concern terbesar kita masih sudah ada perbaikan di free cash flow ya, tetapi masih minus ya. Perbaikannya sudah ada tapi masih minus ya, sedikit lagi. Kalau bisa nanti di triwulan berikutnya menjadi tidak minus lagi ya. Kemudian tadi dari segi lainnya tidak ada masalah lagi ya, sehingga 3 yang ditunggu di sini ya. Baik, kita ambil ulang pertama. Best Batu Licin Nusantara Maritim ini pertama tadi data awalnya ini ada pada IPS-nya yang kurang dari Rp10, itu data awalnya ya. Sementara untuk Bird ini data awalnya yang perlu concern jauh, itu adalah free cash flow-nya yang minus ya. Demikian pembahasan kita untuk dua saham BES dan Bird. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.